Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil lisani jami'ati fi hadratil wasi'ah salatan tamuddu biha jismi min jismihi wa qalbi min qalbihi wa ruhi min ruhihi wa sirri min sirrihi wa ilmi min ilmihi wa amali min amalihi wa khuluqi min khuluqihi wa wijhati min wijhatihi wa niyati min niyatihi wa qasdi min qasdihi wa ta'udzu barakatuha alayya wa ala auladi wa ala ashabi wa ala ahli asri ya nur ya nur ya nur ya nur ij'alni nuran bihaqqin nur. Sahabatku dimanapun kalian berada, apa kabar semuanya? Harapan saya semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dimanapun kalian berada, dan segala hajat-hajatnya Allah kabulkan, dan semoga yang saat ini sedang sakit maupun yang sedang berbaring di rumah maupun yang sedang dirawat di rumah sakit, semoga Allah secepatnya untuk menyembuhkan segala penyakitnya, putra-putrinya Allah jadikan anak yang soleh dan yang solehah, berguna bagi nusa bangsa, negara dan agama, amin ya rabbal alamin. Sebagaimana biasanya sebelum melangkah menonton videonya, selalu saya ingatkan tetap semangat untuk menjalin persatuan dan kesatuan umat. Jangan sampai kita terpecah belah dengan adanya masalah. Hadapilah masalah itu dengan akal sehat dan penuh keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yuk, mari kita tonton videonya yang mana Gus Ramil Abbas menjelaskan sekaligus menjawab yang tentunya soal nasab Ba'alawi. Mari tonton biar tidak gagal paham. Ini adalah 7 argumen kenapa nasab Bani Alawi atau Ba'alawi sebenarnya telah batal berdasarkan kajian sejarah dan kajian nasab yang tertuang dalam buku Ulama Nusantara Menggugat Nasab Palsu. Argumen pertama, tidak ada pencatatan nasab di kitab-kitab nasab sebelum abad ke-9 Hijriah. Buku ini berargumen bahwa tidak ada kitab nasab sebelum abad ke-9 Hijriah yang mencatat nama Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa. Argumen ini menyoroti pentingnya bukti historis primer dalam menguatkan klaim genealogi. Argumentasi kedua, klaim ijma yang tidak berdasar. Buku ini mempertanyakan validitas klaim ijma atau kesepakatan ulama yang mendukung nasab Ba'alawi sebagai nasab yang sahih. Menurut buku ini, ijma ini hanya bersumber dari kitab-kitab Ba'alawi sendiri, seperti Al-Barqatul Musyiqqah karya Ali bin Abi Bakar As-Sakran. Buku ini menyebut bahwa tidak ada referensi dari kitab nasab independen yang mendukung klaim tersebut. Buku ini juga menegaskan bahwa ijma tersebut tidak dapat dijadikan dasar yang sah tanpa referensi eksternal yang semasa atau mendekati. Argumentasi ketiga, tidak ada konsistensi dalam manuskrip. Salah satu argumentasi buku ini adalah ketidakkonsistenan dalam manuskrip yang mendukung nasab Ba'alawi. Buku ini menyebut bahwa beberapa manuskrip seperti milik Hasan Al-Alal yang saya publikasi itu menunjukkan perbedaan dalam mencatat nasab Ubaidillah. Menurut buku ini, manuskrip tersebut seringkali saling bertentangan atau berisi interpolasi yang sulit diverifikasi. Hal ini, menurut buku itu lagi, memperlemah klaim keabsahan nasab tersebut. Argumentasi keempat, penggunaan sumber yang tidak sezaman. Buku ini menyoroti bahwa mayoritas klaim nasab Ba'alawi berasal dari kitab-kitab modern atau pasca abad ke-9 Hijriah. Buku ini menegaskan bahwa sumber-sumber ini tidak sezaman dengan Ahmad bin Isa, sehingga kredibilitasnya itu patut dipertanyakan. Bagi buku ini, keabsahan klaim genealogi hanya bisa ditegaskan jika didukung oleh bukti historis primer yang sezaman. Argumentasi kelima, Ahmad bin Isa tidak memiliki anak bernama Ubaidillah. Buku ini berargumen bahwa berdasarkan kitab Asy-Syajarah Al-Barokah, Ahmad bin Isa hanya memiliki 3 anak, Muhammad, Ali, dan Husain. Nama Ubaidillah tidak disebutkan dalam kitab tersebut. Menurutnya, ketiadaan nama Ubaidillah dalam kitab ini menjadi bukti bahwa nasab Ba'alawi mengalami keterputusan. Argumentasi keenam, manipulasi dan interpolasi genealogi. Buku ini juga mengkritik adanya manipulasi dan interpolasi
manipulasi dalam tradisi genealogi Ba'alawi. Buku ini menyatakan bahwa beberapa informasi dan dokumen-dokumen genealogi Ba'alawi kemungkinan merupakan penambahan yang dilakukan untuk memperkuat legitimasi. Buku ini melihat manipulasi ini sebagai upaya untuk menjaga citra Sadah di tengah tantangan historis Ba'alawi. Argumentasi terakhir, kritik terhadap validitas ijma ulama. Argumen terakhir yang disampaikan buku ini adalah bahwa ijma ulama yang sering dirujuk untuk mendukung nasab Ba'alawi berasal dari ulama yang hidup setelah abad ke-9 Hijriah. Menurut buku ini, ijma yang valid seharusnya berasal dari ulama sezaman atau yang lebih dekat dengan periode kehidupan Ahmad bin Isa. Dengan demikian, buku ini mempertanyakan keabsahan klaim ijma tersebut dalam konteks historis. Kenapa sekarang saya menggunakan salah satu pendapat dari orang Barat? Karena pendukung mereka namanya Rumel Abbas sekarang menggunakan orang Barat. Yang barusan kalian tonton adalah penulis buku Ulama Nusantara Menggugat Nasab Palsu yang tadi telah saya sebutkan 7 argumentasi pembatalannya. Dan orang yang dia singgung adalah saya. Saya adalah orang yang membuka-buka literatur orang Barat sekaligus sejarawan Barat. Saya sebenarnya melakukan perbandingan akademis dari penulis buku Ulama Nusantara Menggugat Nasab Palsu dengan penelitian yang lebih adil yang ditulis oleh pakar yang beneran pakar. Saya sebut adil karena pakar di Barat itu kan non-muslim, jadi tidak memiliki kecenderungan untuk bias terhadap Islam. Peneliti non-muslim itu di sebagian pendapat atau persepsi skeptis masyarakat tradisional kan dianggap cukup kritis terhadap Islam. Jadi saya penasaran bagaimana orang Barat ketika meneliti nasab Sadah di Hadramaut. Nah, apa hasil temuan mereka? Argumen pertama dari buku Ulama Nusantara adalah tidak adanya pencatatan nasab Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa di kitab-kitab sebelum abad ke-9 Hijriah. Namun, penelitian Eng Singho dalam The Graves of Tarim menunjukkan bahwa tradisi genealogi tidak hanya berbasis pada dokumen tertulis, tapi juga pada tradisi lisan yang kuat yang diwariskan melalui jaringan sosial dan budaya di Hadramaut dan diaspora Hadrami. Selain itu, Orpi Sorjan dalam The Science of Hadramaut menegaskan bahwa masyarakat Hadrami secara historis itu memiliki pengawasan ketat terhadap keaslian nasab, sehingga klaim palsu akan sulit bertahan tanpa pengakuan luas dalam komunitas. Kedua, buku Ulama Nusantara mempertanyakan validitas klaim ijma atau kesepakatan ulama tentang keabsahan nasab Bani Alawi, yang menurutnya hanya bersumber dari literatur internal Sadah seperti Al-Burqatul Musyiqah. Dalam konteks ini, Kazuo Morimoto dalam Toward the Formation of Sayyidu Sharifology menyoroti bahwa narasi genealogi memang sering diterima secara tidak kritis, tanpa mempertimbangkan konteks sosial politik yang melatar belakangi pembentukannya. Pendapat ini diperkuat oleh Alexander Nish dalam The Sadah in History yang menyatakan bahwa tradisi genealogi Sadah di Hadramaut sering digunakan untuk menegaskan superioritas religius sehingga memerlukan skeptisisme dalam mengevaluasi klaim ijma. Akan tetapi, Kazuo Morimoto dan Alexander Nish tidak membatalkan nasab Sadah Hadrami secara eksplisit, tapi lebih fokus pada kritik terhadap legenda, narasi, atau cerita yang melingkupi tradisi genealogi para Sadah. Membatalkan nasab dan meragukan kisah-kisah yang berkaitan tentang nasab itu dua hal yang berbeda. Keduanya dengan tegas mengarahkan kritik mereka pada cara genealogi dikonstruksi dan digunakan, bukan pada validitas mutlak nasab sebuah klan. Argumentasi ketiga dari buku Ulama Nusantara menyebutkan bahwa manuskrip yang mendukung nasab Sadah Bani Alawi seringkali tidak konsisten atau bertentangan satu sama lain. Nedeli Mobini dalam The Hadrami mencatat bahwa dalam perdebatan antara Robito Alawiyah dan Ali Irsyad di Hindia Belanda, narasi nasab seringkali menjadi subjek perdebatan, terutama terkait perannya dalam legitimasi sosial dan keagamaan. N.K. Bang dalam Sufis and Scholars of the Sea menambahkan bahwa tradisi lisan dan manuskrip itu sering digunakan untuk mendukung klaim genealogi, meskipun keragaman dalam sumber itu dapat mencerminkan dinamika sosial dan politik di masa itu. Akan tetapi, Natalie Mobini dan N.K. Bang berdasarkan karya mereka itu tidak secara eksplisit membatalkan nasab Sadah, termasuk Ba'alawi, tapi mereka berdua lebih menyoroti bagaimana narasi nasab itu diperdebatkan dan digunakan dalam konteks sosial dan politik. Keempat, buku Ulama Nusantara mengkritik penggunaan sumber genealogi yang baru muncul setelah abad ke-9 Hijriah sebagai bukti sahih nasab Ba'alawi. Dalam bukunya, Kazuo Morimoto memang mendukung kritik tajam terhadap tradisi genealogi yang tidak didukung oleh bukti sezaman dan menekankan pentingnya verifikasi sumber primer. Alexander Nish juga menyatakan bahwa narasi genealogi Sadah seringkali itu dibentuk oleh kepentingan politik dan sosial yang muncul belakangan, sehingga penting untuk memahami konteks dan pembentukannya sebelum
belum menerimanya sebagai fakta sejarah. Hanya saja, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, Kazuo Morimoto dan Alexander Nish itu tidak secara eksplisit membatalkan nasab sadah, termasuk Ba'alawi, tapi lebih menyoroti bagaimana narasi genealogi itu harus dianalisis dengan pendekatan kritis. Morimoto memang menggarisbawahi perlunya verifikasi sumber primer untuk memastikan validasi tradisi genealogi atau nasab mereka. Tapi dia tidak menyatakan bahwa absennya bukti sezama secara otomatis membatalkan nasab para sadah. Begitupun, Alexander Nish hanya menekankan bahwa narasi genealogis itu seringkali mencerminkan kepentingan sosial politik yang berkembang di kemudian hari. Jadi mengulang pendapat tadi, keduanya itu lebih fokus pada konteks sosial dan historiografis pembentukan narasi, bukan pada pembatalan keabsahan nasab mereka secara langsung. Jadi nasab sadah itu tetap berada dalam kerangka tradisi sosial dan budaya yang kompleks. Argumentasi kelima adalah Ahmad bin Isa tidak memiliki anak bernama Ubaidillah seperti yang disampaikan dalam Syajarah Al-Barakah. Buku Ulama Nusantara menyatakan bahwa kitab ini hanya mencatat 3 anak Ahmad bin Isa yang berketurunan dan Ubaidillah itu nggak ada di sana. Namun, R.P. Sargent menegaskan bahwa klaim genealogi di Hadramaut itu diawasi dengan sangat ketat, sehingga klaim palsu itu sulit diterima karena diawasi oleh komunitas Hadramaut. Eng Seng Ho menambahkan bahwa tradisi genealogi sadah di Hadrami itu memiliki fungsi sosial yang lebih luas daripada sekadar catatan sejarah, yaitu sebagai penghubung spiritual dan sosial komunitas diaspora dengan tanah asal mereka, yaitu di Hadramaut. Jaringan semacam ini akan sulit dilakukan kecuali dimiliki oleh klan yang sahih nasabnya. Keenam, buku Ulama Nusantara mengkritik adanya manipulasi dan interpolasi dalam tradisi genealogi para sadah, yang menurutnya dilakukan untuk memperkuat legitimasi spiritual mereka. Alexander Nish mendukung pandangan ini dengan menunjukkan bahwa narasi genealogi sering disusun secara selektif untuk menonjolkan keunggulan moral dan religius. Julia Jan Bakal dalam The Ottoman State and Descendant of the Prophet juga mencatat bahwa manipulasi genealogis dapat terjadi dalam konteks politik, seperti fenomena tasayut di Kesultanan Utsmani, meskipun secara spesifik itu tidak mengarah kepada sadah Hadrami. Alexander Nish dan Julia Jan Bakal berdasarkan karya mereka tidak secara langsung membatalkan nasab sadah Hadrami, tapi lebih menyoroti potensi manipulasi dalam pembentukan tradisi nasab atau tradisi genealogi. Nish menegaskan bahwa narasi genealogi seringkali disusun untuk menonjolkan keunggulan moral dan religius yang dapat mencerminkan agenda sosial tertentu. Sementara itu, Jan Bakal dalam The Ottoman State membahas bagaimana manipulasi genealogi seperti fenomena tasayut tadi itu dapat muncul dalam konteks politik dan sosial. Meski demikian, keduanya itu tidak secara eksplisit membatalkan keabsahan nasab sadah di Hadrami, melainkan mengarahkan kritik mereka pada bagaimana narasi ini seringkali dipengaruhi oleh kepentingan sosial dan politik. Argumen terakhir adalah kritik terhadap validitas ijma ulama yang mendukung nasab sadah. Menurut buku Ulama Nusantara, ijma yang sering dirujuk berasal dari ulama setelah abad ke-9 Hijriah, sehingga tidak dapat dianggap sebagai kesepakatan sezaman. Dalam Toward the Formation of Sayyidu Sharifology, Kazuo Morimoto menyoroti perlunya pendekatan akademik yang kritis terhadap klaim ijma seperti ini, terutama jika klaim tersebut hanya didasarkan pada narasi genealogi internal atau informasi internal. Anne K. Bang juga menyatakan bahwa klaim genealogi seringkali digunakan untuk mempertahankan struktur sosial hierarkis yang dapat memunculkan perdebatan tentang validitas tradisi tersebut dalam konteks modern seperti sekarang. Kazuo Morimoto dan Bang ternyata tidak membatalkan keabsahan nasab sadah secara langsung, tapi lebih menyoroti perlunya evaluasi kritis terhadap mekanisme ijma dan narasi genealogi. Morimoto menggarisbawahi bahwa klaim ijma yang hanya didasarkan pada narasi internal tanpa dukungan sumber primer atau bukti sezaman itu harus dianalisis dengan skeptisisme akademik. Sementara itu, Bang menyoroti bahwa klaim genealogi seringkali menjadi alat untuk mempertahankan hierarki sosial seperti yang kita jelaskan tadi dalam komunitas muslim, yang terkadang itu memicu perdebatan tentang validitasnya. Pandangan mereka berdua ternyata lebih fokus pada konteks pembentukan dan fungsi sosial tradisi genealogi, bukan pada pembatalan nasab itu sendiri. Orang-orang Barat, Turki, dan Jepang yang barusan saya sebutkan itu adalah Eng Seng Ho, Julia Jan Bakal, Anne K. Bang, Alexander Nish, Natalie Mobini, Kazuo Morimoto, dan R.P. Sargent. 7 orang ini menggunakan pendekatan akademik yang ketat, termasuk analisis historiografis,
sosiologis, dan antropologis. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa meskipun tradisi genealogis para Sadah termasuk Ba'alawi seringkali disertai dengan narasi sosial yang perlu dikritik, namun tidak ada dari mereka yang secara eksplisit membatalkan keabsahan nasab Sadah termasuk Ba'alawi. Sebaliknya, mereka menyoroti fungsi tradisi genealogi itu sebagai penghubung sosial, spiritual, dan budaya yang diterima luas oleh masyarakat di belahan bumi manapun, sehingga absennya bukti primer sebelum abad ke-9 tidak menjadi dasar untuk membatalkan nasab tersebut.